Bismillahirrahmanirrahim. Teteh, Masya Allah. Saya Angelina Sondak. Mungkin sebagian bunda-bunda udah tahu ceritanya. Saya pernah dekat dengan kekuasaan, dengan harta, keterkenalan. Tapi di saat yang sama itu pula yang membuat akhirnya saya merasakan banyak kehilangan. Kianu umur setahun, Mas Aji meninggal dunia. Kianu usia 2 tahun, saya harus masuk penjara. Dan terpisahnya lumayan lama. Saya bebas, saya bisa bersama ayah saya yang selalu setia, mendampingi, mendukung. Tapi ternyata Allah hanya memberikan saya waktu 7 bulan untuk bisa membahagiakan, walaupun saya selalu merasa saya sangat jauh daripada membahagiakan ayah saya. Selama saya di penjara, ketika Kianu terpisah dengan saya titipkan Kianu ke kakak saya. 2 tahun setelah itu kakak saya meninggal dunia. Kemudian setelah saya bebas, ayah saya meninggal, saya juga harus menghadapi kenyataan bahwa ternyata mama saya sudah terkena demensia sejak kakak saya meninggal dunia. Jadi ketika kakak saya meninggal, mungkin itu shock bagi ibu saya. Karena mama saya mungkin merasa bahwa satu anaknya ada di dalam penjara dan satu anaknya meninggal dunia. Sampai di sini, saya itu selalu merasa punya dosa besar kepada anak saya. Saya merasa bahwa Kianu harusnya tidak pantas untuk menjalani kehidupan yang seperti ini. Akhir-akhir ini ketika saya selalu berusaha untuk dekat dengan Kianu selalu mengatakan, "Mami, Kianu ini jadi begini gara-gara Kianu gak punya bapak dan Mami ninggalin Kianu kelamaan. Gagal di sekolahnya, lagi-lagi yang dibalikan. Kenapa Kianu jadi begini ya Mami ya? Kianu juga gak kepengen, gak ada ayah, lama sama Mami gak sama-sama. Dan itu yang membuat saya tuh merasa sangat berdosa. Apalagi bunda-bunda pasti tahu, Teteh tahu bahwa anak-anak seumuran Kianu 16 tahun itu sedang mencari jati dirinya. Setiap kali ketemu teman ayah yang ditanya hanya, bagaimana sih ayah saya? Ketika gagal di sekolah, dia selalu menyalahkan bahwa itu gak Mami sih, Mami tinggalin Kianu kelamaan. Kianu kayak gak punya sikap, Kianu tuh gak punya karakter. Karena semua anak-anak yang lain ada mama, ada papanya. Dan itu terus yang membuat dosa saya merasa sangat berdosa. Pertanyaan saya, apakah dosa-dosa saya karena belum bisa menjadi ibu yang baik itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bunda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya pengorbanan. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Mbak Enji mengajarkan kita untuk menerima semua yang sudah terjadi. Betul? Tidak mudah melewati ujian seperti beliau. Tapi percayalah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan mungkin meletakkan satu beban di pundakmu melebihi batas kemampuanmu. Jadi kalau bunda bertanya, mungkin Mbak Enji juga bertanya,
Kenapa ujianku seberat ini? Maka yakinkan di hati, karena Allah tahu kamu sekuat itu. Allah menitipkan beban itu dalam hidupmu karena Allah tahu kamu bisa melewatinya dengan baik. Sekarang Mbak Enji kadang masih sering gelisah, karena waktu dulu saya belum bisa jadi ibu yang baik. Saya tidak hadir bersama dengan anak saya dalam proses pertumbuhannya. Cara mengobati semua yang sudah terjadi itu adalah isi kebaikan di waktu yang akan datang. Wa atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Kata Nabi, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu saat ini bisa menutupi keburukanmu di masa lalu. Mbak Enji gak bisa mengulang yang sudah terjadi, betul? Yang bisa Mbak Enji lakukan ke depan adalah isi hari-hari ke depan dengan kebaikan. Kalau mungkin kemarin Mbak Enji belum bisa hadir untuk Kianu, karena satu hal dan kondisi yang tidak bisa dihadirkan, maka sekarang ke depan dampingi Kianu dengan kebaikan. Hadirkan kebaikan dengan anak di saat-saat sekarang. Boleh menyesal, tapi jangan berlebihan. Bukankah di antara penyesalan yang sangat dicintai Allah adalah penyesalan atas satu dosa dan kemudian kita bertobat dan memperbaiki diri. Dan ingat, Allah itu Al-Afu. Ingat ya, ada 4 Asmaul Husna yang membuat bunda harus yakin kalau Allah itu sangat baik dan maha baik terhadap kita yang banyak dosa. 4 asma. 1 Allah Al-Ghaffar, 2 Allah Al-Ghafur, 3 Allah At-Tawwab, 4 Allah Al-Afu. Apa maknanya AA? Allah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar pakai tasdid. Maknanya Allah yang tidak pernah bosan mengampuni sebanyak apapun dosa kita. Jadi kalau kita punya dosa, banyak dosa, minta ampun, yakin Allah ampuni. Yang kedua, Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun sebesar apapun dosa kita. Yang ketiga, At-Tawwab. Allah yang Maha Pemberi dan penerima taubat. Tolong jawab, waktu kita bikin dosa, bisa nggak langsung Allah balas? Waktu kita bikin maksiat, langsung Allah matikan di situ, bisa tidak? Tapi Allah masih kasih kesempatan. Allah masih kasih kesempatan kita hidup lagi. Waktu Mbak Enji, mohon maaf, masuk ke dalam penjara, bisa saja Allah membiarkan beliau terpuruk, terjatuh. Bisa tidak? Bisa. Tapi Allah titipkan cahaya di hati beliau. Pelariannya bukan dunia lagi. Pelariannya bukan manusia lagi. Tapi beliau berlari menuju Allah. Nawiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu. Maksudnya apa? Terangilah hatimu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Fursatut taubah. Allah berikan kesempatan beliau bertobat. Dan ingat, sebanyak apapun dosa kita, kita bertobat, Allah ampuni dosa kita. Dan luar biasa, ada yang keempat, Al-Afu. Apa? Allah Maha Pemaaf. Dan Allah tidak suka mengungkit kesalahan hambanya. Kan kalau manusia sekali bikin salah, kita minta maaf, diungkit nggak? Tapi Allah enggak. Kata Allah, hambaku sudah minta maaf, hambaku sudah minta ampun, cukup. Aku tutup semuanya, aku maafkan segalanya. Maka sekarang Kianu harus tumbuh dalam kebahagiaan. Mbak Enji memilih jalan yang tepat, karena rumusnya solehkan diri sebelum solehkan anak. Banyak orang tua pengen punya anak soleh, tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Bukankah Quran begitu menyampaikannya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian. Jadi tahapan pertama Mbak Enji, solehkan diri sebelum solehkan anak. Dan hari ini Mbak Enji sudah hadir dengan itu. Baca doa Nabi Ibrahim untuk anaknya. Rabbana hablana min azwajina
wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin.